Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri bisnis internasional dengan topik proteksi dan dampaknya bagi pelaku bisnis internasional. Namun sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Kebijakan yang diberlakukan bagi bisnis internasional adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang-barang impor disebut proteksi. Proteksi dalam bisnis internasional terdiri atas kebijakan proteksi, proteksi tarif, proteksi non-tarif, kuota, subsidi, rintangan-rintangan impor yang bersifat teknis, tren perkembangan tarif, dan NTBS belakangan ini. Kebijakan proteksi dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industry, dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semena-mena dengan kelebihan yang ia miliki. Selain itu, persaingan barang-barang impor. Ada dua alasan kuat yang mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme, yaitu melindungi perekonomian domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, dan melindungi industri-industri domestik yang baru berdiri atau infant industry. Industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah karena sudah memiliki skala ekonomi yang besar. Saudara-saudara sekalian, proteksi sebetulnya bertujuan untuk melindungi industri domestik yang sedang berada dalam tahap perkembangan. Proteksi ini memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan. Kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. Kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi merupakan kebijakan perdagangan luar negeri yang bertujuan mengurangi impor, juga memiliki sejumlah instrumen. Di antaranya adalah pengenaan bea masuk terhadap impor dengan tarif dalam persentase atau nilai tertentu yang berbeda-beda antar jenis barang. Dalam kegiatan bisnis internasional, tarif lebih banyak digunakan terhadap impor. Di banyak negara, tarif juga sering digunakan terhadap barang ekspor. Disebut tarif ekspor atau export duties. Kebanyakan yang mengenakan tarif ekspor adalah negara sedang berkembang. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tarif ekspor dilarang. Tujuan utama dari pengenaan tarif terhadap ekspor adalah untuk mengurangi atau membatasi volume ekspor demi menjamin ketersediaan barang itu dalam negeri dengan proporsi yang cukup. Apabila volume ekspor tidak berkurang walaupun telah dikenakan tarif ekspor, jika dirasakan perlu, maka biasanya pemerintah mengenakan pembatasan ekspor secara langsung dengan menerapkan dan menetapkan kuota ekspor atau pembatasan lainnya. Tujuan kebijakan proteksi. Tadi setelah saya singgung bahwa di dalam melakukan proteksi, pemerintah bermaksud untuk melindungi industri-industri infan. Nah, yang pertama, negara yang tingkat pembangunan ekonominya masih rendah, yang dicerminkan oleh kondisi dari sektor industri atau sektor-sektor lainnya, atau seperti pertanian, perbankan, dan asuransi yang masih belum kuat, dalam arti belum mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kebijakan ini disebut kebijakan industri anak-anak atau infant industry, karena tujuannya untuk melindungi industri di dalam negeri yang baru berdiri atau sedang tumbuh dari persaingan impor. Dengan cara ini, industri yang dilindungi dapat mengembangkan tanpa ada ancaman
Artinya di sini dapat mengembangkan diri tanpa ada ancaman tergusur dari pasar dalam negeri oleh produk-produk serupa dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik dari industri di luar negeri yang sudah mapan. Mengurangi defisit saldo neraca perdagangan. Banyak negara sedang berkembang mengalami defisit di dalam saldo neraca perdagangan karena sangat tergantung pada impor, sementara ekspor relatif kecil karena harga dari komoditi-komoditi primer, khususnya pertanian yang menjadi ekspor utama mereka di pasar dunia terus merosot. Untuk mengurangi defisit tersebut yang berarti menghindar dari kelangkaan cadangan devisa atau menghemat pemakaian devisa, kebijakan substitusi impor atau proteksi biasanya menjadi pilihan utama. Meningkatkan kesempatan kerja, strategi pembangunan ekonomi dengan kebijakan substitusi impor juga sering ditetapkan di banyak negara sedang berkembang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Negara yang sektor industrinya belum kuat, terancam akan hancur jika impor sepenuhnya dibebaskan. Yang selanjutnya berarti peningkatan jumlah pengangguran, terutama di negara yang sektor-sektor padat karya seperti pertanian, jasa, dan perdagangan tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Alasan-alasan fiskal. Pemerintah bisa meningkatkan pendapatannya atau dalam kasus Indonesia anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dari hasil pengenaan bea masuk terhadap barang-barang impor. Oleh karena era perdagangan bebas menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena akan hilangnya pemasukan dari pajak impor. Mencegah dumping. Negara yang dituduh menggunakan dumping jika negara tersebut menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga pasar dalam negeri. Negara-negara eksportir yang melakukan praktik dumping bertujuan untuk menembus atau menguasai pasar murah biasanya membalas dengan kenaikan tarif bea masuk terhadap barang tersebut. Pengenaan bea masuk oleh negara pengimportir sebagai respon terhadap praktik dumping dari negara eksportir umum disebut kebijakan anti-dumping. Tujuan politik. Negara yang tetap ngotot melindungi sektor-sektor tertentu di dalam negeri semata-mata untuk tujuan politik. Misalnya, Presiden Bush dari Amerika Serikat berusaha melindungi industri baja di dalam negerinya dengan menerapkan tarif impor yang tinggi terhadap produk baja dari luar negeri dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan presiden tahun 2004. Walaupun akhirnya maksud tersebut dibatalkan setelah mendapat kritik tajam dari negara-negara produsen baja lain di dunia seperti Jepang dan Uni Eropa. Proteksi tarif. Yang pertama, sistem pengenaan tarif. Tarif merupakan salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang yang melintas daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah geografis di mana barang-barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai atau biaya pabean. Daerah pabean bisa dalam pengertian negara atau jumlah negara di dalam suatu wilayah perdagangan bebas seperti Asian Free Trade Area, Europe Union, dan NAFTA. AFTA, ASEAN Free Trade, adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Dan yang kedua, Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. NAFTA, North America Trade Agreement, adalah suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara. Sistem tarif. Ada 3 tarif yang umum dikenal di dalam bisnis internasional, yaitu single column tarif. Adalah sistem di mana untuk setiap barang impor dikenakan satu macam tarif. Tarif ini biasanya ditentukan oleh suatu negara secara sepihak atau otonom tanpa persetujuan dari negara mitra dagangnya. Kalau tingginya tarif ditentukan dengan perjanjian dengan negara lain disebut konvensional tarif. Yang kedua, double column tarif. Adalah sistem di mana untuk setiap barang mempunyai 2 tarif.
Apabila kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya bentuk maksimum dan minimum. Jadi, sebagai autonomous dan sebagian konvensional, maka bentuk ini dinamakan general and conventional tariff. Yang ketiga, triple column tarif adalah perluasan daripada double column tarif, yakni ditambah dengan satu tarif untuk negara-negara jajahan atau preferential system. Tarif nominal dan tarif proteksi efektif. Tarif dapat dibedakan antara tarif nominal tarif ad valorem dan tingkat proteksi efektif ataupun disebut copy rate of protection. TN adalah besarnya persentase tarif yang dikenakan pada sebuah barang tertentu. Jadi, setengah jadi atau bahan mentah yang tercantum di dalam buku tarif Bea Masuk Indonesia BTMI. Efek dari pengenaan tarif impor. Ada sejumlah efek dari pengenaan tarif impor terhadap ekonomi dalam negeri, yakni efek harga, efek konsumen, efek produksi, efek produk dasar tukar internasional, efek neraca pembayaran, efek kesempatan kerja, dan efek mendapatkan pendapatan pemerintah, dan efek redistribusi pendapatan. Tetapi hanya 5 efek pertama yang relevan untuk dibahas untuk dibahas dalam kesempatan ini. Kemudian disebut juga dengan efek proteksi. Dapat dianalisis dengan membandingkan dua kondisi pasar ekonomi domestik yang berbeda, yakni kondisi sebelum dan sesudah kenaikan tarif impor. Proteksi non-tarif. Kebijakan proteksi yang tidak menggunakan tarif, yang disebut kebijakan proteksi non-tarif, terdiri dari berbagai macam instrumen. Yang pertama, mulai dari barang impor, secara mutlak atau berarti tidak ada impor sama sekali. B. Pembatasan impor secara kuantitatif dengan menerapkan kuota. C. Pemberian subsidi kepada produksi dalam negeri yang membuat barang-barang substitusi impor. Yang D. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti yang pertama, kesehatan atau misalnya seharusnya karantina. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kebudayaan dan lingkungan. 4, perizinan impor atau penerapan license impor. Yang kelima, embargo pelanggan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Yang keenam, hambatan pemasaran. 7, pengawasan atau kontrol devisa. Proteksi non-tarif. Kebijakan proteksi yang tidak menggunakan tarif disebut kebijakan proteksi non-tarif (NTBs). Terdiri dari berbagai macam instrumen. A. Mulai dari larangan impor secara mutlak yang berarti tidak ada impor sama sekali. B. Pembatasan impor secara kuantitatif dengan menerapkan kuota. C. Pemberian subsidi kepada produksi dalam negeri yang membuat barang-barang substitusi impor. Selanjutnya, yang berikutnya adalah kesehatan, misalnya keharusan karantina. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Ketiga, kebudayaan dan lingkungan. 4, perizinan impor atau penerapan lisensi impor. 5, embargo atau pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. 6, hambatan pemasaran. 7, pengawasan atau kontrol devisa. 8, berbagai macam peraturan bea cukai seperti penerapan harga pabean.
Yang ke-8, prosedur atau tata laksana impor tertentu. 9, penetapan kurs valuta asing. 10, pungutan administrasi. 11, regulasi mengenai packaging atau labeling dan peraturan mengenai pengadaan dokumentasi. Yang ke-12, regulasi mengenai standarisasi. 13, pengujian kualitas. 14, pemeriksaan sebelum pengapalan atau pre-shipment control di negara eksportir, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, dari semua NTBs tersebut di atas, yang paling sering ditetapkan di banyak negara importir, dan oleh karena itu menjadi salah satu topik penting di dalam pertemuan-pertemuan regional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan Asian PV atau APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, atau International World Trade Organization. Nah, mengenai perdagangan adalah kuota, subsidi, dan rintangan-rintangan impor yang bersifat teknis. Kuota adalah pembatasan secara kuantitatif tidak hanya terhadap impor, tetapi juga ditetapkan oleh banyak negara terhadap ekspor, seperti halnya pemakaian tarif impor. Tujuan utama dari penerapan kuota tersebut impor adalah untuk melindungi industri atau impor ekonomi di dalam negeri. Tetapi sering juga sistem kuota ini digunakan untuk melengkapi kebijakan pengendalian devisa yang bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Sedangkan tujuan utama dari penerapan kuota terhadap ekspor adalah untuk kepentingan konsumen di dalam negeri, yakni menjaga ketersediaan stok, atau sering juga untuk yang dimaksud lain yang berkaitan misalnya dengan keamanan dan pertahanan untuk barang-barang yang strategis dan politik internasional, misalnya melakukan embargo terhadap negara lain. Jenis kuota. Ada 4 macam kuota. Yang pertama, kuota yang ditetapkan oleh suatu negara, misalnya negara importir, secara sepihak tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan negara mitranya atau negara eksportir. Yang kedua, kuota bilateral, yakni kuota yang jumlahnya ditentukan atas dasar perjanjian antara negara importir yang menerapkan kuota dan negara-negara eksportir dari barang bersangkutan. Yang ketiga, tarif kuota, yakni pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasi sistem kuota dengan sistem tarif. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, ditentukan jumlah maksimum barang oleh importir dengan mengenakan biaya masuk tertentu. Jika jumlah importir yang masuk melebihi tingkat maksimum atau kuota tersebut, dikenakan tarif yang lebih tinggi hanya pada kelebihan jumlah tersebut. Jadi bukan dari sekaligus dari komoditi. Nah, keempat, mixing kuota, yakni kuota yang dikenakan bagi importir bahan baku tertentu yang digunakan oleh industri-industri tertentu di dalam negeri. Ada 3 tujuan utama dari penerapan sistem kuota itu, yakni mengurangi ketergantungan industri-industri di dalam negeri terhadap bahan baku impor, mendorong perkembangan industri atau sektor penghasil bahan baku tersebut di dalam negeri, dan penghematan devisa. Efek dari kuota. Penerapan dari kuota terhadap impor akan mengurangi penawaran di dalam negeri yang selanjutnya akan menaikkan harga di pasar dalam negeri. Analisis lebih rinci dapat dilihat ataupun dilakukan pengamatan langsung. Bagaimana prosedurnya, itu yang dimaksud di sini. Dan kemudian yang keempat, kelemahan sistem kuota. Ada sejumlah kelemahan dari sistem kuota. Pertama, tidak transparan, berbeda dengan sistem tarif. Konsumen di dalam negeri tidak tahu persis berapa besar sebenarnya jumlah impor dari suatu barang tertentu. Yang kedua, sistem ini bisa menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli dalam supply di pasar dalam negeri untuk barang impor bersangkutan. Jika untuk satu jenis barang impor hanya satu orang yang mendapatkan lisensi impor, seperti yang sering terjadi di Indonesia semasa periode tertentu, maka orang itu dengan sendirinya menjadi importir tunggal dan berada dalam posisi monopoli.
Ketiga, sistem ini juga menimbulkan praktik korupsi karena impor dibatasi dan impor memerlukan lisensi. Dengan sendirinya calon-calon importir berlomba-lomba untuk mendapatkan izin impor dengan lisensi terbatas. Maka setiap calon importir akan berusaha mendapatkan izin tersebut dengan membayar terlebih dahulu mahal dari harga yang sebenarnya. Subsidi melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan barang impor dapat dilakukan dengan memberikan subsidi kepada industri yang dilindungi. Akibat pemberian subsidi, maka dengan sendirinya harga jual dari barang yang dibuat oleh industri tersebut bisa menjadi lebih murah daripada harga impor tanpa biaya masuk, dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Ini berarti industri dalam negeri dapat bersaing langsung, ya, bersaing langsung, ya. Bersaing langsung di sini artinya para pelaku ekspor dan impor itu tampak sudah mengetahui apa kelemahan dan kekuatan dari produk-produk yang dihasilkan oleh pihak importir. Nah, di sini dikatakan industri dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor atau jadi perbedaan harga tersebut cukup besar yang membuat konsumsi dalam negeri tidak akan membeli barang impor dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan kualitas atau jika ada tidak terlalu besar dari produk dalam negeri dengan impor. 7. Rintangan-rintangan impor yang bersifat teknis. Walaupun sekarang ini sudah memulai dilakukan penurunan tarif proteksi oleh banyak negara yang terkait dengan penerapan era perdagangan bebas, termasuk dalam perdagangan antar negara ASEAN (AFTA). Namun sebenarnya apakah perdagangan yang disebut betul bebas akan terwujud masih merupakan suatu pertanyaan. Masalahnya adalah bahwa sekarang ini semakin banyak regulasi-regulasi yang diterapkan oleh banyak negara atau kelompok negara seperti United Europe yang dihalangi kelancaran impor disebut rintangan-rintangan non-tarif. Regulasi-regulasi tersebut bervariasi bentuknya dan motivasinya. Ada yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen dalam negeri, proteksi terhadap produksi dalam negeri, kesehatan, lingkungan, dan keamanan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan tren pembangunan tarif dan non-tarif belakangan ini. Dengan berakhirnya putar Uruguay PU yang ditandai dengan berdirinya World Trade Organization pada tahun 1994, maka dapat dikatakan bahwa secara resmi dunia memulai proses menuju era perdagangan bebas yang akan diberlakukan di seluruh dunia seiring dengan paling tidak lambat 2020. Sebenarnya jauh sebelum tercapainya kesepakatan WTO tersebut sudah banyak negara yang memulai melakukan informasi tarif. Ya, artinya sudah banyak orang atau pengusaha yang sudah melakukan perdagangan bebas. Dua hal penting yang disepakati bersama di dalam putaran Uruguay adalah pemotongan tarif impor terhadap produk-produk pertanian dan menghilangkan rintangan-rintangan terhadap perdagangan internasional. Kesimpulan, proteksi merupakan kebijakan bisnis internasional yang dilakukan suatu negara yang pada dasarnya menghambat kemasukan berbagai jenis barang impor dengan penggunaan alat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan atau proteksi seperti pajak impor, tarif, kuota, subsidi, dan hambatan bukan tarif. Yang kedua, dalam kebijakan proteksi ada beberapa tujuan, yaitu melindungi industri atau sektor-sektor lain di dalam negeri, mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, meningkatkan kesepakatan kerja. Alasan-alasan fiskal menegaskan bahwa dumping dan tujuan politik tidak perlu dilakukan. Ya, saudara-saudara sekalian, demikian topik proteksi dan dampaknya terhadap pelaku bisnis internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya.
Bila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi channel Dr. Sonang Sitohang. Sampai jumpa dalam edisi yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih.